deretan pasukan elit andalan TNI dengan segala kemampuan khususnya. Sejak didirikan pada 5 Oktober 1945, TNI telah menunjukkan peran dan kontribusi besar dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Salah satu peran yang dijalankan TNI adalah adanya dukungan pasukan elit yang punya keunggulan dan kemampuan khusus. Setiap matra memiliki pasukan elit atau khusus. Pasukan ini dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Pasukan elit Angkatan Darat, ADI, Angkatan Laut, AL, dan Angkatan Udara, AU, memiliki kekuatan serta kemampuan yang khas dalam menghadapi berbagai ancaman. Mereka dilatih cara kepemimpinan hingga teknik bertahan hidup di segala situasi dan kondisi. Berikut 6 pasukan elit yang dimiliki TNI beserta ciri khas dan kemampuan khususnya. 1. Kopassus, Korps Baret Merah. Begitu publik mengenal pasukan elit ini. Istilah ini muncul lantaran baret berwarna merah yang menjadi ciri khas pasukan khusus TNI AD yang didirikan pada 16 April 1952 tersebut. Kopassus merupakan akronim dari Komando Pasukan Khusus. Namun, mulanya pasukan ini tidak langsung menggunakan nama Kopassus. 4 Oktober 2020, Kopassus pernah beberapa kali berganti nama, yakni Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, dan Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda. Pasukan ini baru mengukuhkan nama menjadi Kopassus pada 1985. Sejak 1996, Kopassus dipimpin oleh Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Anggota Kopassus dibekali sejumlah kemampuan khusus diantaranya gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian dan anti-teror. Moto yang dimiliki Kopassus adalah berani, benar, dan berhasil. Cikal bakal terbentuknya Kopassus diawali dari Kesatuan Komando Tentara-Tentara Teritorium IG Siliwangi, KESKO-TT, yang bertugas menumpas Republik Maluku Selatan, RMS, di Maluku 16 April 1952. Sejumlah operasi berhasil dilakukan Kopassus, yakni penumpasan DTI, Operasi Militer PRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan J30S PKI, Opera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timor Timur. Kopassus juga berhasil melakukan operasi pembebasan di luar negeri. Salah satunya penyanderaan di Bandara Don Muang, Thailand, Woyla. 2. Kopaska. Kopaska atau Komando Pasukan Katak merupakan pasukan elit TNI AL yang berdiri atas arahan Presiden Soekarno. Saat itu, Soekarno memberi arahan untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat pada 31 Maret 1962 dengan mendirikan Kopaska. Ciri khas prajurit Kopaska ditandai dengan baret berwarna merah marun. Prajurit Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Selain dituntut memiliki kemampuan dominan di lingkup maritim, prajurit Kopaska juga harus memiliki kemampuan dasar lainnya, seperti terjun payung dan menembak. Hal ini sebagai bekal bagi prajurit ketika ditugaskan bertempur, tidak hanya di lautan melainkan juga di puncak gunung. Kopaska memiliki semboyan Tanhana Wihna Tansirna yang memiliki arti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Pasukan elit ini berhasil melakukan operasi militer diantaranya pembebasan Papua Barat, operasi khusus Kikis Bajak, dan operasi khusus Lusitania Expresso. 3. Denjaka. Pasukan elit ini memiliki nama lengkap Detasemen Jala Mangkara, dikenal publik dengan nama Denjaka. Pasukan milik TNI AL ini dibentuk pada 4 November 1982. Namun demikian, saat itu belum bernama Denjaka, melainkan pasukan khusus AL, Pasusla.
Pasukan ini dibentuk untuk menanggulangi ancaman aspek laut, yakni terorisme, sabotase, dan lainnya. Para prajurit yang direkrut masuk Pasusla diantaranya personel Batalion Intai Amfibi, Yontai VIP, dan Kopaska. Kemudian, pada 12 November 1984, pasukan ini baru menggunakan nama Denjaka karena perkembangan pasukan yang begitu mumpuni. Tidak hanya menindak cepat, para prajurit pasukan ini juga dituntut efektif bertindak menghadapi segala bentuk aksi teror. Mereka bahkan dituntut untuk sedapat mungkin menghindari korban jiwa dan material di pihak sendiri ketika menindak aksi teror. Prajurit Denjaka memiliki kemampuan fisik yang berfokus di laut. Mereka dituntut menguasai kemampuan seperti pencapaian sasaran lewat teknik lintas udara, penguasaan metode bawah air, dan lintas atas air senyap. Detasemen yang menjadi satuan anti-teror di bawah Komando Pelaksana Korps Marinir ini memiliki moto Satya Wira Dharma. Ciri khas pasukan ini yaitu pada seragam hitam lengkap dengan baret ungu. 4. Kopasyat. Pasukan elit berikutnya yakni Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang dimiliki oleh TNI AU. Kopasgat adalah pasukan tempur yang bersifat infanteri dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara. Kopasgat memiliki moto Karmanya Vadikaraste Mavalesu Kadacana yang berarti bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Pasukan ini juga memiliki kemampuan terjun payung militer. Ciri khas pasukan elit ini yaitu pada baret warna jengganya. Kopasgat lahir pada 17 Oktober 1947, ditandai dengan penerjunan 13 anggotanya dengan pesawat Dakota Ri 002 di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Sama seperti pasukan elit yang lain, Kopasgat juga mengalami banyak pergantian nama. Awalnya, pasukan ini bernama Kopasgat, sama seperti penggunaan nama sekarang ini. Pada 1985, namanya berubah menjadi Pusat Pasukan Khas, Puspaskas. Selanjutnya, tahun 1997 berubah menjadi Korps Pasukan Khas atau yang disebut Korpaskas. Pada awal 2022, Paskas kembali menggunakan nama Kopasgat. Selama bertugas, para prajurit Kopasgat berhasil melakukan penumpasan RSMS, DTI dan PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Operasi Seroja. Saat masih bernama Kopasgat, prajurit pasukan elit ini berhasil melakukan Operasi Seroja di Timor Timur. 5. Tontaipur. Pasukan elit ini bernama lengkap Satuan Peleton Intai Tempur. Pasukan ini termasuk dalam Komando Strategi Angkatan Darat, Kostrat. Jenderal TNI, Puren, Riyamizat Riyacudu yang memprakarsai terbentuknya Tontaipur pada 2001. Saat itu, Riyamizat masih menjabat Pangkostrat. Awalnya dinamai Peleton Intai Keamanan, Tontaikam, Brigade, hingga akhirnya dijadikan Peleton Intai Tempur, dan pada 2005 ditingkatkan menjadi Kompitaipur. Prajuritnya memiliki keahlian khas, yaitu melakukan infiltrasi ke jantung musuh secara senyap untuk sabotase. Adapun prioritas tugas yang diberikan kepada para prajurit biasanya di gunung dan kota. Namun, prajurit pasukan elit ini pernah terlibat dalam misi pembebasan kapal MV Sinar Kudus di Somalia pada 2011. Ciri khas pasukan ini yaitu senjata berupa senapan serbu, pistol, sangkur, dan sniper. Tak hanya itu, para prajuritnya juga dibekali senjata berupa sumpit yang dilengkapi jarum beracun. Biasanya, racun berasal dari getah pohon atau bisa ular. 6. Yontai VIP. Pasukan yang merupakan bagian Korps Marinir TNI AL ini memiliki semboyan Maya Netra Yamadipati. Makna semboyan ini bergerak dengan cepat, rahasia dan mematikan dalam setiap pertempuran.
Yontai VIP merupakan akronim dari Batalion Intai Amfibi. Pasukan elit ini awalnya dibentuk karena Korps Marinir TNI AL yang memerlukan data-data intelijen lengkap. Pasukan ini awalnya bernama Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM. Adapun hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan SKK Komandan KKKOAL 0.47 KPKKO 1961 tanggal 13 Maret 1961. Tugas Yontai VIP yaitu membina dan menyediakan kekuatan amfibi maupun darat. Selain itu, tugas para prajuritnya yaitu melakukan operasi khusus dalam pelaksanaan operasi amfibi dan satuan tugas TNI AL. Ciri khas Yontai VIP yaitu prajuritnya memakai baret ungu khas marinir. Akan tetapi, Yontai VIP berbeda dengan marinir yang pada umumnya menggunakan brevet Trimedia di samping Pataka Korps Marinir.